Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang integral tertentu. Eh, ini terkait juga dengan materi sebelumnya yaitu tentang turunan. Sehingga kita awali pengertian integral tertentu dengan anti turunan. Fungsi f kapital dinamakan anti turunan f kecil jika turunan f kapital adalah f kecil, yaitu jika df dx sama dengan f kecil. Jadi jika turunan dari F kapital itu adalah sama dengan F kecil, maka F kapital dinamakan anti turunan dari F kecil. Nah, istilah lain dari anti turunan adalah primitif. Jadi ada istilah primitif, itu maknanya sama dengan anti turunan. Kita lihat contohnya. Jika F kapital X sama dengan X pangkat 3, maka kita tahu bahwa turunan dari F kapital adalah sama dengan turunan X pangkat 3 sama dengan 3X kuadrat. Jadi turunan dari X pangkat 3 sama dengan 3X kuadrat. Dengan demikian, eh, anti turunan dari X 3X pangkat 2 adalah X pangkat 3. Ya. Jadi anti turunan dari X dari 3X pangkat 2 adalah X pangkat 3. Dengan demikian, mencari anti turunan itu dapat kita kerjakan dengan cara membalik cara kita berpikir. Ya. Jadi mencari fungsi yang turunannya sama dengan F kecil, itu mencari turunan, mencari anti turunan. Ya. Tentu diketahui F kapital anti turunan dari F kecil, yaitu turunan dari F kapital sama dengan F kecil. Kemudian C sebarang konstanta. Kalau kita ambil turunannya ya, maka nanti akan kita lihat bahwa Fx ditambah C juga anti turunan F kecil. Jadi saya ulangi, kalau F kapital itu anti turunan dari F kecil, maka ternyata F kapital ditambah C konstanta, juga merupakan anti turunan dari F kecil. Mengapa? Kita lihat buktinya, karena turunan dari F kapital ditambah C sama dengan turunan F kapital ditambah turunan dari C. Turunan dari C konstanta adalah 0 ya. Kemudian turunan dari F kapital sama dengan F kecil. Sehingga hasilnya F kecil. Dengan demikian, F kecil itu juga memiliki anti turunan F kapital ditambah C. Dengan demikian, untuk suatu fungsi F kecil, maka anti turunannya itu eh, banyak, lebih dari satu, karena C ini sebarang konstanta. Dari sini kita mendefinisikan pengertian integral tak tentu. Diketahui F kapital anti turunan F kecil. Integral tak tentu dari F kecil kita tuliskan dengan notasi demikian. Ini dibaca integral tak tentu dari F ya. Didefinisikan demikian. Jadi integral tak tentu dari F kecil sama dengan anti turunan F kecil ditambah C. Saya ulangi, integral tak tentu dari F kecil sama dengan F kapital X ditambah C. Di sini ditekankan bahwa F kapitalnya merupakan anti turunan dari F kecil. Nah, di dalam rumus 1, notasi demikian namanya notasi integral. Kemudian fungsi F yang berada di dalam integral ini namanya integran. Jadi fungsi F yang ada di sini namanya integran, atau juga sering dinamakan fungsi yang diintegralkan. Baik, kita lihat di sini ada variabel X namanya variabel integrasi.
Kelihatan contohnya. Yang pertama, turunan dari X pangkat 2 sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus C. Karena kita tahu bahwa dari dari apa pelajaran tentang turunan, turunan dari sepertiga X pangkat 3 adalah X kuadrat. Sehingga integral dari X pangkat 2 adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah konstanta. Yang kedua, integral dari X pangkat 3 min 2X plus 1 itu sama dengan seperempat X pangkat 4 min X pangkat 2 ditambah X sama ditambah C. Bisa kita cek bahwa turunan dari ruas sebelah kanan itu sama dengan X pangkat 3 min 2X ditambah 1 sama dengan integralnya. Yang ketiga, integral dari akar X adalah kalau kita uraikan akar X sama dengan X pangkat setengah itu sama dengan 2 per 3 X pangkat 3 per 2 ditambah C. Bisa Anda cek bahwa turunan dari ruas paling akhir, suku terakhir ini, akan sama dengan X pangkat 2. Kemudian sifat-sifat integral. Yang pertama, eh, integral X pangkat N sama dengan X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 ditambah konstanta C. Di sini perlu ditekankan bahwa N-nya tidak boleh sama dengan minus 1. Dan N-nya rasional. Ya. Tekankan lagi di sini pada rumus ini N-nya tidak sama dengan minus 1. Yang kedua, jika K konstanta, maka integral dari K kali FK sama dengan K kali integral FK. Jadi tanda konstanta K bisa keluar dari tanda integral. Yang ketiga, integral dari Fx ditambah Gx sama dengan integral Fx ditambah integral Gx. Kita lihat contohnya. Integral dari X pangkat 7 dengan menggunakan teorema di atas sama dengan X pangkat 7 tambah 1 dibagi 7 tambah 1 ditambah C. Atau sama dengan 1/8 X per 8 ditambah C. Kedua, integral dari 3 per X pangkat 3. Nah, ini akan mudah kalau kita tuliskan kembali menjadi bentuk demikian. Sama dengan 3 kali integral 1 per X pangkat 3. Kemudian 1 per X pangkat 3 kita jadikan menjadi X pangkat min 3. Jadi sama dengan integral dari 3 kali integral dari X pangkat min 3. Selanjutnya dengan menggunakan aturan di atas, pada integral X pangkat min 3, kita peroleh 3 kali X pangkat 3 plus 1 dibagi minus 31 tambah C. Min 3 tambah 1 sama dengan minus 2, sehingga hasilnya adalah minus 3 per 2 X pangkat min 2. Atau kalau kita setengahkan menjadi min 3 per 2X kuadrat ditambah konstanta. Berikutnya, integral dari X pangkat 4 ditambah 2 dapat kita kerjakan dengan mengintegralkan X pangkat 4, kemudian ditambah integral dari 2X. Hasilnya, kita dengan menggunakan kaidah di atas sama dengan 5X pangkat 5 ditambah 2X tambah C. Selanjutnya ada beberapa sifat yang juga merupakan pengembangan dari sifat-sifat sebelumnya. Yang pertama, fungsi fx dikurangi fungsi kx kemudian diintegralkan, itu akan sama dengan integral f dikurangi integral g. Yang kedua, kalau kita memiliki n fungsi, kita jumlahkan f1 ditambah f2 dan seterusnya hingga fn, kemudian kita integralkan, maka hasilnya akan sama dengan integral setiap suku. Jadi integral f1 ditambah integral f2 ditambah seterusnya dan hingga yang terakhir integral dari fn. Contoh,
integral dari X pangkat 3 min 2X sesuai dengan teorema di atas sama dengan integral dari X pangkat 3 min integral dari 2X. Yang masing-masing kalau kita hitung, di sini tidak kita uraikan lagi, ya, sama dengan seperempat X pangkat 4 min X kuadrat ditambah C. Contoh berikutnya, integral dari 4X pangkat 3 ditambah X kuadrat min 2 ditambah 1 per X kuadrat. Ini dapat kita hitung menjadi demikian. Kita uraikan tiap suku. Ya. Kemudian masing-masing kita cari dengan menggunakan aturan yang sudah kita pelajari di atas tadi. Yaitu akan sama dengan X pangkat 4 ditambah sepertiga X pangkat 3 min 2X min sepertiga X ditambah konstanta. Nah, untuk materi selanjutnya, proses mencari integral itu pada umumnya lebih sulit dibanding mencari turunan, ya. Sehingga kita akan nanti akan mengembangkan metode untuk mencari integral, yaitu dengan menggunakan metode substitusi. Nah, demikian materi untuk kali ini. Kita lanjutkan berikutnya dengan metode substitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.